Dan sekarang kita ngebahas tentang Innova Zenix Hybrid termurah teman-teman. Dan itu ditempati oleh varian G Hybrid. Seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi kita tahu bahwa salah satu yang paling hype tentang pemberitaan Innova adalah soal hybridnya. Dan kita tahu juga bahwa yang kemarin kita ulas yang Qi itu harganya lumayan. Dan kalau ada pertanyaan, gimana cara ngedapetin Innova dengan harga yang paling oke? Itu beli varian apa? Ya jawabannya ini, varian G Hybrid. Dan sekarang saya pengen ulas, karena ini menarik nih teman-teman. Dia nggak hanya termurah di semua lini produk Innova yang ada di Indonesia, tapi dia juga jadi mobil hybrid paling murah yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman ingat beberapa waktu lalu sempat ada Wuling Almas Hybrid. Dia hanya beberapa saat tuh miliki set harga yang oke. Wuling Almas Hybrid harganya 470 juta, sementara yang ini 458 juta. Jadi officially ini merupakan hybrid full yang paling kompetitif harganya di Indonesia saat ini. Dan kalau ada yang nanya juga nih, bukannya R3 hybrid itu juga hybrid betul teman-teman. Tapi dia formatnya mild hybrid, yang fokus utamanya untuk ngegerakin mobil tetap di mesin. Sementara kalau yang ini benar-benar bisa paralel, full hybrid. Dan sekarang saya pengen ulas kira-kira dengan statusnya sebagai Innova Hybrid yang paling oke harganya, yang paling murah harganya. Kira-kira apa aja yang dikasih sama Toyota Kijang Innova Zenix G Hybrid. Ini ulasannya. Yang pertama dan terutama adalah pembeli Innova G Hybrid mendapatkan nama besar Toyota. Dan itu penting teman-teman buat di Indonesia. Kenapa? Karena Toyota identik dengan merek yang distribusi after sales-nya sangat luas. Mungkin teman-teman yang sedang di kota-kota kecil gitu misalnya ya, jaminan suku cadangnya akan lebih pasti, ya kan? Distribusi bengkel resminya juga lebih banyak gitu misalnya. Lalu kemudian Toyota juga terkenal akan reliability-nya. Jadi dia secara komponen mestinya sih bagus, itu yang saya pahami. Jadi dia tahan banting untuk jangka waktu yang lama. Itu penting buat sebuah mobil hybrid. Hybrid adalah makhluk yang relatif baru buat kebanyakan benak masyarakat di Indonesia. Pasti ada yang menanyakan misalnya, ini kira-kira baterainya aman nggak ya? Kira-kira akan ada masalah nggak ya? Lalu kalau misalnya ada korslet nggak ya? Kalau misalnya banjir kira-kira nyetrum nggak ya? Gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa keluar dari benak masyarakat yang umum. Dan kalau misalnya ada label Toyota, ya ketenangan hati itu dengan nama besarnya mestinya lebih bisa didapatkan. Itu pertama. Terus kedua, Kijang. Itu sebabnya Kijang tetap digunakan meskipun Innova sudah cukup familiar di Indonesia. Karena ya nama besar Kijang. Ini mobil yang gasoline gitu misalnya ya. Berbagi sasis dengan Foxy. Mesinnya sama, sasisnya juga TNGA, lalu kemudian transmisinya CVT. Tapi meskipun Foxy feel-nya lebih mewah, tapi tetap Innova yang gasoline gitu ya, yang V yang beberapa waktu lalu juga udah kita tes, itu bisa memberikan atraktivitas tersendiri. Dia tetap menarik bagi calon pembelinya, meskipun sekali lagi Foxy kelihatan lebih mewah gitu. Jadi nama besar Toyota, nama besar Kijang itu sudah menjadi dua value utama di Innova Zenix Hybrid termurah ini. Lalu kemudian kita ngebahas soal produknya. Ini jangankan depan, secara keseluruhan teman-teman ini kelihatan lebih polos, kelihatan lebih murah, jelas jauh terlihat lebih murah dibanding Q, apalagi yang sudah sempat dibahas sama teman saya Aris. Headlampnya, DRL-nya nggak seperti yang di Q, yang di V gitu ya. Lalu di sini pun juga nggak ada DRL. Jadi memang lebih polos. Ini kayak mobil yang lebih siap untuk dimodifikasi karena lebih kanvas kosong.
Dan yang paling menyita perhatian buat saya pribadi teman-teman, velgnya. Kita tahu yang Q itu kayaknya keren gitu ya, velg lebar, diameternya 18 inci. Kemudian yang V itu, yang V itu 17 inci, dan 17 inci pun juga udah kelihatan kecil buat saya. Dan ini lebih kecil lagi. Ini 16 inci teman-teman. Jadi memang skenarionya gini, yang beli Innova G Hybrid kayaknya pas diantar dari dealer gitu bukan ke rumah tapi langsung ke toko ban untuk cepet segera ganti velg dan bannya yang mungil ini gitu. Oke, lalu kemudian di sini ada logo hybrid, sebuah hal yang besar. Lalu di bagian belakangnya kelihatan ya, Innova ZNX Hybrid, nggak ada tulisan G gitu. Tapi sesuai dengan apa yang dilakukan Toyota terhadap Kijang saat ini, Kijang Innova. Mereka sudah lebih dekat ke arah SUV, sudah SUV-like, sudah crossover, sudah menggunakan kata-kata MPC, multi purpose crossover, bukan lagi multi purpose van. Dan itu termanifestasi di ini, panel tahan benturan, over fender, samping sampai belakang. Jadi dia lebih apa ya, kayak lebih siap untuk menangani medan yang lebih beragam, bukan off-road ya, tapi medan yang lebih beragam. Misalnya tanah, jalan kerikil, misalnya diajak camping atau ada acara persami, nyari campsite gitu, ini kayak menjadi mobil yang lebih siap untuk skenario seperti itu. Lalu ini saya perlu kasih tahu dulu, ini teman-teman, jadi ini hybrid termurah, dia tetap dengan kuncinya keyless entry. Nah, asik. Jadi masuk, kita tinggal kantongin aja modul remote-nya. Lalu untuk nyalainnya, tombol. Jadi nggak ada fase di mana kita perlu mengeluarkan remote dari kantung, praktis. Gitu. Dan ini memang versi G yang paling murah. Dan kelihatan ya, ini nggak ada soft panel, dan panel-panelnya pun juga terekspos dengan tampilan yang sekali lagi terlihat lebih murah dari varian di atasnya gitu. Mungkin buat teman-teman yang detail ngelihat celah-celah ini agak ngeganggu nih, ada beberapa yang gapnya berbeda tuh, nggak semuanya presisi. Kelihatan nggak? Ini ada celah, lalu ini rapet gitu. Pun juga di sebelah ini frame-frame AC-nya ya bukan sebuah hal yang menyenangkan untuk dilihat bagi mereka yang benar-benar sering attention to detail gitu. Oke, sekali lagi, ini di G ada apa aja sih? Dia bisa height adjusting, naik turun, reclining seperti biasa, lalu juga ini reclining bisa sliding juga. Lalu ini mobil teman-teman, di interiornya rasanya kayak lebih kosong sih, termasuk ini layar head unit yang lebih kecil dari yang V dan Q. Ini yang di depan mata saya teman-teman, setirnya. Saya udah ngerasain di Q itu dalamnya kayak gimana, di V pun juga, dan ini memang rasanya lebih polos, lebih murah. Ini nggak ada lapisan kulit, dipegang pun juga keras. Tapi apakah akan mempengaruhi gripnya untuk mengolah setir? Enggak sih, tetap akan mantap dipegang gitu. Cup holder, ini juga cup holder. Saya suka yang di sini supaya minuman dingin nggak terlalu cepat nggak dingin. Gue pengen bilang panas sebenarnya, enggak ya? Enggak lah, Oke. dingin. Oke, lalu di sini formatnya sama seperti Innova yang lain. Tuas persneling itu mendekat ke dashboard. Saya udah sempet mention dulu waktu bahas yang V gasoline. Ini enak nih teman-teman. Jadi ketika masuk ke mode manual, tuas ini rasanya lebih dekat dengan setir. Jadi untuk pindah dari setir ke tuas lebih mudah. Gitu. Ini juga ada ini teman-teman. Wireless Apple CarPlay, Android Auto, juga bisa ngecek e-money, NFC. Oke. Ini ada mode berkendara yang spesial EV mode. Ketika EV mode itu aktif, mobil berjalan hanya dengan motor listrik, teman-teman. Jadi dia benar-benar terasa seperti battery electric vehicle, mobil listrik.
keheningannya, nggak ada suara jelas, terus kemudian nggak ada getarannya. Jadi ya kayak mobil listrik, dan itu adalah sensasi berkendara yang nggak pernah ditemuin di Kijang sebelumnya gitu. Dan sensasi hybrid EV mode ini bisa didapetin di G varian termurah Innova. Saya suka di sini tetap dengan colokan USB yang Type C. Di sini 2, di tengah 2. Jadi lebih berdaya buat ngisi gadget ketika jalan jauh, road trip gitu misalnya. Ini penting nih buat masa kini, ini penting. Temen-temen bayangin, kalau untuk jalan jauh, mudik misalnya, atau long weekend misalnya, atau sekedar libur 1 minggu gitu, kita mau menuju ke kota manapun, mau cari makan pakai HP, mau jalan, pilih jalan yang nggak macet di Waze atau di Gmaps pakai HP, atau mau sekedar koordinasi dengan teman-teman kantor sembari kerja pun nggak masalah pakai HP. Jadi intinya ngisi daya di HP atau pengisi daya di sini bisa buat HP atau bisa buat tablet, bisa buat power bank, itu penting. Dan di sini ada 2, ada 4 gitu. Di kursi belakang ada juga Mas Boy. Di kursi belakang juga ada? Ada Mas. Di kursi belakang mana outlet nih? Oh iya, iya bukan USB tapi yang power outlet teman-teman. Sama seperti yang di sini, power outletnya sekarang ada di atas glove box. Dan artinya teman-teman ini bagus karena beberapa gadget juga masih membutuhkan soket yang masih bulat kayak gini. Dan untuk ngisi daya dengan USB perlu pakai adaptor lagi gitu. Oh, di sini juga ada nih USB juga yang di head unit. Type A ya Mas? Type A, Type A, Type A. Oke, ya memang lebih polos, tapi saya suka meskipun ini rasanya memang nggak lebih mahal nih pelapis joknya, tapi busanya sudah empuk. Saya menemukan empuk jok ini yang di V kemarin, yang di Q kemarin, jadi ya enak sih. Lalu di sini tuas parkir dengan elektris, lalu juga ada brake hold. Dan sayangnya teman-teman ini spionnya retractable tapi nggak power, jadi masih manual, bisa dilipat. Cuma kalau pas lagi papasan di jalan sempit gitu misalnya, mesti menekuk itu dengan tangan, bukan dengan tombol. Oke lah, saya pengen kasih lihat di bagian belakang kayak gimana. Oh iya, ini two-tone ya, coklat gelap sama warna hitam. Plastik ya Mas? Plastik. Oke lah, yuk. Nah ini mesti di sebelah sini nih, untuk nunjukin ke teman-teman bahwa ini nggak ada armrest. Sayang banget ya, karena di armrest yang ada di V itu ada cup holdernya, jadi ada ekstra kompartemen buat naruh barang, dan di sini nggak ada. Oke, tapi saya suka dengan pengaturan blower AC. Oh, ini double blower, cuma dia nggak di sini seperti Innova lah ya, dia udah di plafon tapi dia di pinggir nih. Kanan kiri, distribusinya mestinya lebih baik. Gitu, ini tadi yang saya bahas soal power outlet USB tapi yang Type C. Sayangnya teman-teman, ini ada kantong, dan ini wajar sebenarnya, umum untuk ukuran mobil modern. Cuma dia cuma ini aja di bawah aja. Kalau misalnya bisa sampai ke atas gitu kan lebih praktis buat naruh HP gitu. Dan jelas di sini nggak ada layar TV gitu. Kalau yang di V kan ada ya, nggak hanya ada, bahkan bisa sampai 3 channel kalau yang di V. Kalau ini nggak ada. Ini kayak siap ditambahin, siap dimodifikasi gitu, kayak kanvas kosong. Oke, tapi saya suka secara basic ini adalah mobil yang sangat akomodatif, nggak hanya bagi penumpang tapi juga barang. Penumpang teman-teman kelihatan di sini, ini varian termurah pun dia sudah memiliki basic sebagai Innova baru yang lega teman-teman. Udah nggak ada terowongan lagi, sehingga legroom sangat amat lega. Ini mundur majunya bisa sangat jauh nih teman-teman, kelihatan di sini ya. Ini tadi sudah di set untuk ketinggian saya 168 cm driver nih. Oh ini tuas slidingnya di sini, bukan di sini ya. Ini mungkin yang paling rapat nih, 4 jari. Iya bener, 4 jari yang paling mundur nih, pengen saya tunjukin. Ini udah jauh banget nih. Artinya
improvement akan akomodasi yang lebih lega, yang jauh lebih lega sekarang ya jelas terjadi juga di Hybrid G, hybrid termurah. Mantap. Di bagian belakang pun juga demikian. Ini adalah mobil yang sangat akomodatif. Saya juga mau cerita teman-teman, mungkin teman-teman ada yang penasaran baterainya Innova Hybrid tuh di mana sih? Letaknya di sini, di bawah bangku baris ke 1 pertama nih, memanjang dari kanan ke kiri. Jadi kalau dulu Innova itu sering naruh barang di bawah bangku pertama, naruh sepatu misalnya atau sendal, udah nggak bisa lagi, udah susah tuh, nggak muat gitu. Fitur teman-teman balik lagi, fiturnya sekarang jelas lebih polos. Yang G itu lebih sedikit, airbag 2 doang, nggak kayak Q yang ada 6. Kemudian kayak layar lebih kecil, nggak ada panoramik, ambient light pun juga nggak ada. Jadi dia lebih ke arah basic aja sih, lebih ke sesuai dengan value-nya sebagai Innova Hybrid termurah saat ini. Dan akhir ulasannya teman-teman yang bisa saya sampaikan adalah ini merupakan mobil yang punya beberapa value bagi saya ya. Dari awal nama besar Toyota, nama besar Kijang, kemudian dia punya sistem hybrid yang mestinya bisa diandalkan karena selama ini Toyota punya kemampuan untuk bikin produk yang tahan banting. Lalu kemudian secara akomodasi dia oke banget, jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu rasa berkendara dari feel ketika saya nyobain yang V atau yang sebelumnya yang Hybrid V, dia punya improvement yang sangat baik teman-teman. Lebih nyaman, lebih gesit, lebih responsif, jadi ekspektasinya akan lebih tinggi. Mestinya dia sesuai dengan ekspektasi. Dan yang paling penting adalah oke, dia secara fitur jauh lebih minim, apalagi kalau dibanding sama Q, jelas jauh lebih sedikit. Tapi harganya teman-teman, harganya mungkin bisa dimaafkan karena dia lebih murah. Dan sekali lagi, yang termurah di antara semua mobil hybrid yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Apakah menarik? Buat saya menarik, terutama buat teman-teman yang suka modifikasi misalnya, pengen upgrade ban misalnya, pengen upgrade interior gitu misalnya. Ya ini adalah kanvasnya gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya, ulasan tentang Toyota Kijang Innova Zenix G Hybrid. Panjang namanya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mampir-mampir ke website kami gridauto.com, lalu juga mampir-mampir ke media sosial di Instagram maupun di Facebook. Mampir juga teman-teman ke Instagram desk kami yang kerjanya ngetes mobil mulu di Anak Tester. Terima kasih.